Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunutansi, saya dari siswa SMK Immanuel Pontianak. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu atletik dan kebugaran jasmani. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga, yaitu lari, lempar, lompat, dan jalan. Sejarah singkatnya, Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi, yaitu perlombaan lari. Organisasi di Indonesia yaitu adalah PASI dengan kepanjangan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, sini ada jenisnya. Yang pertama lari tadi, lempar, lompat, dan jalan. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Lari jarak pendek dibedakan sesuai jarak tempuh, mulai dari 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Ada beberapa start yang harus kita perhatikan untuk memulai lari jarak pendek ini. Yang pertama, start pendek, yaitu ambil ancang-ancang dengan posisi kaki kiri, kaki yang terkuat diletakkan di depan dan ditekuk. Posisikan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal. Posisikan kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat atau seperti membentuk huruf V. 4. Luruskan lengan kedua tangan dan fokuskan pandangan ke depan. 5. Angkat panggul hingga posisinya lebih tinggi dari pundak. 6. Lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang. Mulailah berlari saat tanda sudah dimulai dibunyikan. Nah, ada yang kedua. Start menengah. Ambil ancang-ancang posisi kaki kiri, kaki yang terkuat diletakkan depan dan ditekukkan. Posisi lutut di kanan sebelah kanan tumit kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal. Kemudian letakkan kedua tangan di belakang garis start dengan ibu jari yang terpisah. 4 jari lainnya merapat dan membentuk huruf V. Luruskan dengan kedua tangan dan fokuskan pandangan ke depan. Angkat panggul hingga posisinya lebih tinggi dari pundak. Lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang. Mulailah berlari saat tanda sudah dimulaikan dibunyikan. Start panjang. Pertama, ambil ancang-ancang dengan posisi kaki kiri, kaki yang terkuat diletakkan di depan lutut kaki kanan yang ditekukkan. Terus posisikan lutut kaki kanan pada bagian belakang kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal lebih. Kemudian letakkan kedua tangan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat. Luruskan lengan kedua tangan dan fokuskan pandangan ke depan. Angkat panggul hingga posisinya lebih tinggi dari pundak. Saat akan mulai berlari, tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang. Nah, yang kedua adalah lari jarak pendek. Yang kedua adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah tergolong dalam cabang olahraga atletik nomor lari. Umumnya jarak minimal yang harus ditempuh pelari pada lari jarak menengah adalah 800 meter. Dalam lari jarak menengah dibagi menjadi 3 nomor, yaitu nomor 800 meter, 1500 meter, serta nomor 3000 meter. Nah, ini adalah start berdiri untuk lari jarak menengah. Pada aba-aba bersedia, posisi tubuh berdiri tegak dengan posisi lutut agak sedikit direndahkan. Arah pandangan fokus ke depan atau lintasan lari. Pada aba-aba siap, letakkan salah satu kaki di belakang garis start, sedangkan kaki satunya berada di belakangnya. Posisi kedua kaki harus sejajar dengan bahu. Pindahkan tumpuan berat badan ke kaki bagian depan. Kedua lengan dalam posisi siap untuk berlari. Pada aba-abaya, mulailah berlari sambil mengayunkan kedua tangan. Jangan terlalu cepat saat berlari.
Nah, yang ketiga adalah lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah cabang lari yang memiliki panjang lintasan terjauh, yaitu mulai dari 3.000 meter hingga 10.000 meter. Dalam pengertian lain, lari jarak jauh adalah cara melakukan perpindahan diri dengan melangkah kakinya dengan cepat yang memiliki jarak tempuh cukup jauh. Ini adalah start berdiri untuk lari jarak jauh. Bukalah kedua kaki selebar bahu. Buka salah satu kaki dengan cara menggesernya ke belakang, kira-kira dengan jarak 3 telapak kaki. Usahakan jaraknya sesuai. Kaki belakang dijinjit dan letakkan titik tumpu pada jari kaki dan tumit. Lutut bagian depan ditekukkan secukupnya hingga posisi badan menjadi lebih rendah. Sedikit condongkan badan ke depan mengikuti tekukan kaki yang di depan. Usahakan konsentrasi tetap terjaga dan selalu memandang ke depan. Posisi dengan tangan mengepal, namun usahakan tetap rileks, tetap tenang dan fokus mendengarkan aba-aba. Selanjutnya untuk berlari. Nah, sekarang adalah atletik jenis lempar. Nah, sini ada 4 lemparan, itu lemparan cakram, lembing, tolak peluru, dan lontar martil. Yang pertama ada lempar cakram. Lempar cakram termasuk dalam salah satu cabang olahraga atletik lempar. Cakram yang digunakan memiliki ukuran diameter sebesar 220 mm serta memiliki berat sebesar 2 kg untuk melempar cakram pria dan 1 kg untuk wanita. Lempar cakram dipertandingkan mulai dari Olimpiade pertama pada tahun 1896 di Athena, di ibu kota negara Yunani. Nah, selanjutnya adalah cara melempar cakram. Pertama, posisi berdiri membelakangi arah lemparan. Selanjutnya, posisi lengan ketika memegang cakram adalah diayunkan ke arah belakang kanan dan diikuti oleh gerakan badan dengan menekuk kaki kanan. Hal ini diperuntukkan agar berat badan sebagian besar berada di sisi kanan. Setelah itu, ayunkan cakram Anda ke kiri, kendorkan kaki Anda dan tumit diangkat. Terakhir, lempar cakram 30 derajat lepas dari pegangan. Ayunkan cakram jangan mendahului putaran badan. Lepasan cakram harus diikuti dengan condongannya badan ke depan. Selanjutnya adalah lemparan lembing. Olahraga lempar lembing juga termasuk olahraga atletik nomor lempar. Olahraga lempar lembing ini adalah olahraga atletik menggunakan lintasan dan lapangan. Pada olahraga lempar lembing ini, atlet lempar lembing untuk mengambil ancang-ancang harus berdiri terlebih dahulu pada lintasan, kemudian atlet mulai melempar lembing pada area atau lapangan yang panjang lebarnya sudah ditentukan. Olahraga lempar lembing ini memiliki beberapa perbedaan dengan cabang olahraga atletik lempar lainnya. Gaya atau style yang digunakan pada lempar lembing ini sudah ditentukan jenisnya. Terdapat 2 jenis ayunan yang harus digunakan oleh atlet olahraga lempar lembing, di mana selain 2 jenis gaya ini, maka gaya tersebut tidak boleh digunakan. Jenis gaya yang pertama harus dilakukan adalah gaya silang atau yang sering dikenal dengan crop step. Sedangkan gaya kedua adalah gaya berjingkat yang sering disebut dengan istilah hot tap. Sebelum atlet melemparkan lembing, maka posisi siku diletakkan sedekat mungkin dengan lembing yang dipegang. Yang ketiga adalah tolak peluru. Teknik meletakkan peluru adalah peluru dipegang dengan salah satu cara yang telah dijelaskan di atas. Pertama, letakkan peluru pada bahu dan perut tersebut, menempelkan pada leher di bagian samping. Siku tangan yang sedang berada di dalam posisi memegang peluru diarahkan atau dibuka ke samping, sedangkan tangan lain yang berada dalam kondisi rileks
di samping tubuh. Atlet tolak peluru perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Tidak boleh menyentuh balok batas di sebelah atas, tidak boleh menyentuh area di luar lingkaran, tidak boleh keluar masuk pada lingkaran yang dimulai dari muka garis tengah. Jika peserta dipanggil oleh panitia selama 3 menit lamanya tetapi tidak kunjung tiba atau melakukan tolakan, maka akan didiskualifikasi. Jika peluru yang akan dilempar jatuh di bagian belakang kepala peserta, jika peluru tersebut jatuh di luar sektor lingkaran, menginjak garis lingkaran lapangan, peserta keluar melewati depan garis lingkar. Peserta berjalan keluar lingkaran dengan tidak tenang. Ketika peserta gagal melempar dan sudah melakukan lemparan sebanyak 3 kali tetapi masih tetap tidak berhasil, selanjutnya adalah lontar martil. Lontar martil adalah salah satu cabang olahraga atletik nomor lempar yang sering diperlombakan pada ajang olahraga nasional maupun ajang olahraga internasional. Ada beberapa teknik dasar lontar martil yang harus diperhatikan, dipelajari dengan benar dan dikuasai pelemparannya. Posisi awal ayunan, putaran, dan transisi, fase akhir dan lemparan. Soalnya adalah lompat. Lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang memerlukan skill tertentu untuk melewati sebuah mistar yang menggantung di antara kedua tiang. Kemampuan atau skill dan karakter masing-masing atlet akan menentukan ketinggian lompatan yang dapat dicapai oleh seseorang pelompat. Ada beberapa gaya dalam lompat tinggi, salah satunya adalah gaya startling, di mana ketika badan melompat pas melayang melewati mistar, dengan cepat badan dari pelompat tersebut diputar atau dibalikkan sehingga posisi badan dari pelompat di mistar akan telungkup. Lompat tinggi adalah salah satu nomor lompat yang dipertandingkan dalam atletik dan juga dipertandingkan dalam ajang olahraga seperti olimpiade. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan lompat tinggi, yaitu awalan, tolakan pada melayang saat di atas mistar, dan terakhir adalah proses mendarat. Sedangkan gaya pada lompat tinggi ada beberapa jenis. Pada umumnya dilakukan oleh pelompat adalah gaya gunting timur, gaya guling timur, gaya guling barat, gaya pelan, gaya Fosbury Flop. Selanjutnya adalah galah. Lompat galah juga merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Lompat galah adalah lompatan yang dilakukan dengan bantuan galah untuk mencapai tujuan yang setinggi-tingginya dan dapat melewati mistar yang ketinggiannya yang telah ditentukan. Lompat galah berawal dari benua Eropa, tepatnya di negara Belanda. Belanda adalah salah satu negara benua Eropa yang dikelilingi oleh pesisir pantai. Oleh karena itu menyebabkan di negara Belanda ini terdapat banyak sungai dan danau. Maka sebagai warga Belanda, jika akan pergi ke suatu tempat lain harus menyeberangi sungai atau danau. Untuk menyiasati sungai dan danau yang menjadi hambatan perjalanan dan agar juga menghemat waktu dan tenaga agar lebih efisien, masyarakat Belanda menggunakan vierjepen atau lompat galah danau itu sendiri. Pada abad ke-13, cara ini kemudian digunakan petani di Norwegia. Seiring perkembangan zaman, vierjepen mulai dipertandingkan, dan vierjepen inilah yang menjadi cikal bakal dari lompat galah hingga saat ini. Selanjutnya adalah lompat jangkit. Lompat jangkit terkadang juga disebut sebagai hop, langkah dan melompat, atau melompat, lompat dan melompat. Adalah salah satu cabang olahraga atletik
yang sebenarnya mirip dengan lompat jauh. Tetapi dalam lompat jangkit atau triple jump ini ada yang namanya hop, langkah, dan melompat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lompat jangkit atau triple jump ini, antara lain adalah awalan pelompat kurang cepat, panjang langkah pelompat kurang teratur, awalan yang dipercepat pada saat akan menempuh, jarak awalan pelompat yang terlalu pendek, pendeknya lompatan kedua yang dihasilkan. Selanjutnya adalah lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menggunakan lintasan dan lapangan. Dalam lompat jauh, seorang atlet harus dapat menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan agar dapat melompat jauh dari take-off point sejauh mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lompat jauh dapat diartikan suatu aktivitas atau kombinasi gerakan yang dilakukan oleh seorang pelompat di mana di dalam lompatan tersebut dapat mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Ukuran lapangan lompat jauh untuk jarak start lari sampai pada blocking tumpuan adalah 45 meter dengan balok tumpuan memiliki tebal 10 cm di mana panjang balok tumpuan adalah 1,72 meter dan lebar balok tumpuan adalah 30 cm. Sedangkan untuk bak lompat memiliki panjang 9 meter dan lebar 2,75 meter. Untuk kedalaman bak balok sendiri adalah 1 meter. Gerak lompat jauh merupakan kombinasi gerakan antara kecepatan atau speed, kekuatan atau strength, kelenturan atau flexibility, daya tahan atau endurance, dan ketepatan. Dan yang jenis keempat adalah jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak jalan yang dilakukan secara cepat. Umumnya jalan cepat dilakukan dengan 100 langkah per menit atau 3,5 mili per jam di atas treadmill. Start dilakukan dengan berdiri. Ketika bawa bersedia, pejalan mendapatkan kaki kiri di belakang garis start dan kaki kanan di belakang kaki kiri. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor. Ketika terdengar bunyi pistol atau aba-abaya, langkahkan kaki kanan ke depan dan terus berjalan. Nah, selanjutnya adalah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah kekuatan. Merupakan bagian dari kebugaran jasmani yang menggunakan kemampuan fisik seorang, terutama dalam hal penggunaan otot seperti push up, sit up, dan squat jump. Dan yang kedua adalah kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan fisik mengubah secara cepat arah atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. Kemampuan ini diperlukan tidak hanya dalam melakukan olahraga, tetapi juga dalam situasi kegiatan fisik dan reaksi seperti zigzag, lari, bolak-balik, dan turun tangga dan lain-lain. Yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan tubuh sehingga sih. Yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan tubuh sehingga gerakan bisa dilakukan dengan baik dan benar seperti senam. Dan yang keempat adalah ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Yaitu contohnya seperti beberapa contoh olahraga yang membutuhkan ketepatan atau keakuratan adalah seperti memanah,
mendengar sepak bola, basket, dan bowling. Thank you.